Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian 4M Sinode GKO pada pagi hari ini Selasa 19 Desember 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam hingga pagi ini. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon terangi pikiran dan hati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu yang kami baca pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memelihara, menguasai hati dan pikiran kami, demi Kristus Yesus. Kami mohon doa ini. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca dan belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tema renungan kita pagi ini adalah ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Ada beberapa pertanyaan untuk membantu kita mendalami teks Alkitab ini. 1. Siapa ia menurut ayat 8 ini? Ia di sini adalah Yohanes Pembaptis atau Nabi Yohanes. Ia dikenal pembaptis karena dialah yang membaptis Yesus Kristus di Sungai Yordan. 2. Apakah terang yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis? Terang yang dimaksud di sini bukan matahari, bukan bulan, dan bukan bintang. Tetapi terang yang diberitakan Yohanes Pembaptis adalah Yesus Kristus. Yohanes menggunakan kata terang untuk menjelaskan kemahakuasaan dan kealahan Yesus yang bisa membuat seisi dunia bergantung kepadanya. Tanpa terang, dunia akan gelap dan binasa. Yesus adalah terang, berarti tanpa Yesus, dunia akan di dalam kegelapan dan kebinasaan. Agar manusia dapat keluar dari kegelapan, maka manusia membutuhkan terang. Yesus adalah terang, berarti Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan manusia dari kegelapan dan kebinasaan. Yesus adalah Allah, Tuhan, dan Juru Selamat. Yesus adalah Allah karena Dia sudah ada sebelum dunia ada, bahkan sebelum Dia menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan karena semua yang diciptakannya bergantung kepadanya. Yesus adalah Juru Selamat karena Dia yang bisa menyelamatkan manusia dari kegelapan, kebinasaan, dan kematian kekal. Jadi, saya menghimbau saudara-saudari agar menolak pengajar palsu dan ajaran-ajaran palsu yang merebak saat ini, yang menolak kalahan Yesus Kristus. Jika ada yang mengajar tentang Yesus Kristus berbeda dengan Injil Yohanes ini, berarti mereka menceritakan Allah dan Yesus yang asing. Dan saya mengajak kita untuk tekun belajar Alkitab, secara khusus belajar akan pribadi Allah yang dinyatakan melalui firman Allah yang kita miliki atau pegang saat ini. 3. Apakah makna firman Tuhan ini bagi kita saat ini? Ada 2 makna penting dari ayat ini yang bisa saya bagikan. 1. Kita memberitakan Yesus adalah Allah, Tuhan, dan perbuatannya yang dapat menebus, menyelamatkan, mengampuni, menyembuhkan, memulihkan, memperbaiki hidup yang rusak kepada orang lain, agar orang yang mendengar dan percaya kepada Yesus beroleh keselamatan juga. 2. Kita tidak boleh sombong rohani. Kesombongan rohani yang pertama adalah merasa sudah tahu dan sudah cukup mengenal Yesus Kristus, sehingga tidak perlu lagi belajar untuk mengenal Yesus Kristus melalui firman Allah.
Kesombongan rohani yang kedua adalah sengaja menyebarkan dan mengajarkan tentang Yesus Kristus yang berbeda dari Alkitab, secara khusus dalam Injil Yohanes yang kita pelajari hari ini. Kesombongan rohani ketiga adalah apabila kita tidak mengakui karya dan perbuatan Tuhan Yesus di dalam diri kita, tetapi lebih suka menceritakan diri sendiri dan kadang melebih-lebihkan. Sangat disayangkan jika kita orang Kristen masih merangkul dan merawat kesombongan kita atau kesombongan rohani ini. Kesombongan rohani adalah sifat iblis yang ditebarkan iblis kepada anak-anak Tuhan, agar anak-anak Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan hidup di dalam kesombongan rohani. Sombong rohani adalah salah satu tindakan sengaja menggeser posisi Tuhan di dalam kehidupannya, karena dia tidak mengakui kalahan dan kemahakuasaan Tuhan Yesus, tetapi mempercayai ajaran palsu dan menjadikan hal-hal atau benda-benda lain sebagai ilahnya. Tidak mengakui kalahan dan kemahakuasaan Tuhan Yesus berarti ia tidak menerima ajarannya dan tidak menjadikan ajaran Tuhan Yesus sebagai sumber kebenaran dan pengambilan keputusan di dalam kehidupannya. Adakah di antara kita yang menolak firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 3-4 ini? Di sana dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini adalah Yesus Kristus. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Pada ayat 3 ini, kita memahami teks ini tentang tindakan kalahan Yesus Kristus yang menciptakan dan menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia, bahkan di langit di atas. Dan pada ayat 4 menegaskan kealahan Yesus sebagai sumber kehidupan dari semua ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi, apabila kita hidup dalam kesombongan rohani, mari kita mohon pengampunan Tuhan Yesus dan kita bertobat serta melakukan firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pagi ini dapat memberkati dan menguatkan kita untuk terus bergantung kepada Yesus Kristus dan terus mempercayainya serta hidup di dalam kebenarannya sampai selama-lamanya. Shalom, kiranya firman Tuhan ini dapat saudara-saudara bagikan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini. Melalui firman-Mu kami dikuatkan bahwa Engkau Allah, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Sungguh nyata perbuatan-Mu yang telah menebus, menyelamatkan kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau libatkan kami, pakai kami bersama-sama dengan-Mu dan para murid-murid-Mu untuk memberitakan Yesus Kristus, memberitakan nama-Mu kepada banyak orang, agar setiap orang yang mendengar dan percaya kepada-Mu beroleh hidup yang kekal. Bapa di sorga, berkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan juga setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi untuk bisa kami keluar dari kebiasaan buruk kami. Tuhan, kuatkan kami untuk bisa menang, dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami mohon kepada-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita.